Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Kembali lagi bertemu dengan saya pada hari ini. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan membahas mengenai analisis sensitivitas. Jadi kita akan membahas latihan kedua yang telah adik-adik kerjakan minggu lalu. Dari beberapa tugas yang telah dikumpulkan, saya memeriksa beberapa, saya ambil secara acak karena keterbatasan waktu saya. Jadi sudah terjadi peningkatan nilai yang sebelumnya masih terdapat beberapa kesalahan. Sekarang latihan yang adik-adik kerjakan sudah ada perbaikan-perbaikan. Jadi dari beberapa yang saya periksa, yang sudah saya koreksi, masih ada sedikit kesalahan minor, yaitu pada pembulatan. Jadi ada beberapa yang tidak melakukan pembulatan dua angka di belakang koma, sehingga hasilnya tidak terlalu akurat. Jadi untuk selanjutnya, karena saya lihat di sini pemahaman adik-adik sudah meningkat, untuk latihan berikutnya kita akan menerapkan sistem, yaitu nilai yang lebih akurat dengan pembulatan angka, yaitu dua angka di belakang koma. Jadi seluruh hasilnya kita bulatkan dua angka di belakang koma. Kemudian ada juga beberapa yang kurang teliti dalam melakukan penghitungan. Jadi ada yang kurang teliti dalam melakukan penjumlahan pada NPV I2-nya, pada diskon faktor 2. Kemudian ada yang kurang teliti dalam melakukan perhitungan untuk melihat net BC dan IRR-nya. Jadi dalam melakukan pembagian dengan menggunakan rumus. Jadi silakan untuk selanjutnya lebih teliti lagi dalam melakukan penghitungan dan juga melakukan pembulatan dua angka di belakang koma, sehingga akan didapatkan nilai yang lebih akurat. Baik, dari latihan kedua, yaitu melakukan analisa terhadap industri pengolahan sirup buah naga. Pada soal, tingkat suku bunga yang berlaku adalah 18%. Kemudian kondisi pertama itu terjadi peningkatan investasi sebesar 10% di awal proyek dengan asumsi yang lainnya tetap. Kemudian kondisi kedua terjadi penurunan penjualan sirup sebesar 10% dengan asumsi yang lainnya tetap. Dari pengumpulan data yang dilakukan oleh pihak manajemen, didapatkan data seperti terlihat pada tabel. Jadi ada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ada penjualan sirup, penjualan ampas buah naga, penjualan karung gula. Kemudian ada investasi, ada juga biaya operasional. Baik, kita akan masuk ke perhitungan, yaitu menghitung nilai NPV pada kondisi normal. Kita masukkan ke tabelnya. Jadi di sini diskon faktor yang kita gunakan I1 18% dan I2 37%. Jadi di sini juga nanti untuk latihan berikutnya kita seragamkan I1 dan I2. Jadi kita akan lebih detail lagi untuk menghitung IRR. Diperlukan diskon faktor I1 dan I2. Nah, pada IRR nanti kita lebih teliti lagi, yaitu I2 itu kita gunakan NPV negatif yang mendekati 0. Jadi NPV negatif yang mendekati 0 pada tabel 1 adalah 37%. Karena kalau kita menggunakan 36% itu dia nilainya adalah positif. Ya, jadi nanti adik-adik ini sistemnya dengan trial and error. Jadi kita coba dari 35, kalau masih positif kita coba 40. Kalau 40 sudah negatif kita coba turunkan jadi 37 negatif.
kita turunkan lagi menjadi 36. Kalau 36 positif berarti kita gunakan I2-nya 37 agar didapatkan IRR yang lebih akurat. Nah, sesuai teori juga, selisih antara I1 dan I2 sedapat mungkin maksimal adalah 5%. Karena jika selisih tersebut terlalu besar, itu akan menghasilkan deviasi IRR yang tinggi. Nah, itu seperti teori yang dikemukakan oleh Salvatore pada tahun 96. Jadi kita gunakan teori tersebut. Jadi setelah kita mendapatkan IRR negatif yang mendekati 0, kemudian kita cari I1-nya. Jadi 37 dikurangi 5%. Jadi nanti kita IRR itu adalah 32%. Jadi di sini saya belum menggunakan. Jadi untuk latihan berikutnya kita lebih teliti lagi. Jadi I1 dan I2 untuk mencari IRR. Jadi untuk mencari IRR ya. Jadi untuk mencari IRR itu selisih I1 dan I2-nya adalah 5%. Tapi untuk mencari NPV itu tetap digunakan I-nya adalah suku bunga yang berlaku atau suku bunga yang diinginkan oleh pihak perusahaan. Baik, kita lanjut. Jadi kondisi kedua. Jadi kondisi pertama. Jadi kondisi pertama itu investasi meningkat 10%. Jadi yang sebelumnya 100 juta, kita tingkatkan investasinya 10% menjadi 110 juta. Jadi total biayanya pada tahun pertama 121 juta. Yang di awal itu 121.868.000. Itu dengan investasi meningkat 10% yaitu 10 juta. Jadi kita tambahkan 10 juta menjadi 131.868.000. Kemudian kita hitung nilai NPV-nya pada suku bunga 18%. Kemudian untuk mencari IRR nanti sesuai dengan informasi yang saya terangkan di awal. Begitu juga dengan kondisi 2. Kondisi kedua terjadi penurunan penjualan sirup sebesar 10%. Jadi yang diturunkan hanya penjualan sirupnya saja. Penjualan sirup yang pada awal kondisi itu pada tahun pertama 38.240.000 diturunkan 10%, terjadi penurunan 10% menjadi 34.416.000 rupiah. Begitu pula tahun pertama sampai dengan tahun kelima kita asumsikan terjadi penurunan 10%. Jadi hanya penjualan sirup saja. Sehingga didapatkan total benefit setelah terjadi penurunan yaitu 36.841.000 sampai tahun kelima 68.553.000. Kemudian kita cari NPV-nya pada suku bunga yang berlaku 18%. Kemudian untuk mencari IRR kita gunakan I1-nya dan I2 seperti yang saya informasikan sebelumnya. Kemudian kita lakukan analisa perbandingan setelah kita menghitung NPV, net BC ratio, dan juga IRR-nya. Jadi perbandingan NPV-nya pada kondisi normal didapatkan nilai 25.722.000 sekian. Kemudian pada kondisi 1 saat terjadi peningkatan investasi terjadi penurunan dari kondisi normal senilai 17.247.000 sekian. Kemudian pada kondisi kedua, penurunan penjualan sirup sebesar 10%, NPV yang didapatkan 6.407.000 sekian. Kemudian kita cari net BC-nya. Jadi net BC itu pembagian. Jadi rasio atau pembagian antara manfaat bersih yang bernilai positif dan manfaat bersih yang bernilai negatif. Jadi pada kondisi normal, manfaat bersih yang bernilai positif pada suku bunga 18% adalah 94 juta sekian dibagi dengan 68 juta sekian. 68 juta sekian adalah nilai manfaat bersih yang bernilai negatif. Didapatkan nilai 1,37. Kemudian pada kondisi pertama terjadi peningkatan investasi. Manfaat bersihnya 94 juta sekian dibagi 1 juta sekian didapatkan 1,22. Pada tabel 3 tadi yaitu kondisi kedua, manfaat bersih yang bernilai positif adalah 78.464 sekian
dibagi dengan manfaat bersih yang bernilai negatif yaitu 72.056.000 sekian, didapatkan hasil 1,09. Jadi jika dianalisa, jadi ketiga kondisi tersebut masih layak. Selanjutnya kita akan mencari perbandingan IRR ya. Pada kondisi normal itu IRR-nya 36,41%. Jadi yang kita gunakan I2-nya 37, karena kalau 36 dia sudah bernilai positif. Ya, jadi nanti untuk I1, I2 kita gunakan sesuai instruksi saya di awal. Jadi untuk mendapatkan nilai IRR yang lebih akurat, karena kalau misalkan kita menggunakan di sini 40%, maka IRR ini akan deviasinya akan berubah. Jadi dia nilainya itu dia akan lebih besar. Jadi untuk keakuratan nanti kita akan gunakan berdasarkan teori yang saya informasikan di awal. Kemudian kita lihat kondisi pertama pada tabel 2 tadi. Jadi didapatkan nilai IRR 29,24%. Kemudian pada kondisi kedua, tabel ketiga itu kita dapatkan IRR 22,54%. Jadi ketiga kondisi ini masih layak. Selanjutnya kesimpulan, jadi pada kondisi normal nilai bisnis ini layak untuk dijalankan karena telah memenuhi kriteria kelayakan investasi. Kemudian kita lihat pada kondisi pertama, terjadi peningkatan investasi 10% di awal proyek, usaha ini masih layak juga untuk dijalankan, walaupun terdapat penurunan perolehan manfaat bersih. Kemudian pada kondisi kedua, saat penurunan penjualan sirup sebesar 10%, usaha masih layak dijalankan walaupun terjadi perubahan yang signifikan pada bisnis tersebut jika dibandingkan dengan kondisi yang pertama. Jadi, jika kita lihat sensitivitasnya, maka dapat disimpulkan bahwa bisnis ini sensitif terhadap perubahan manfaat, yakni penurunan penjualan sirup, dan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan peningkatan investasi. Jadi silakan nanti dari perbandingan tersebut kita simpulkan hasil analisis sensitivitasnya. Karena kemarin ada beberapa teman-temannya yang tidak memberikan kesimpulan terhadap analisis sensitivitasnya ya. Jadi sekian informasi dari saya. Selanjutnya kita akan melakukan latihan kembali untuk kita bahas minggu depan. Sekarang kita akan lanjutkan ke sesi diskusi untuk lebih memantapkan kembali materi yang telah kita bahas hari ini. Terima kasih.